stop pakai support dan resistance. Serius, hari ini kita bakal bongkar kenapa tool-tool yang selama ini kita andalkan itu justru jadi jebakan. Dan yang lebih penting, gimana institusi besar pakai magnet rahasia yang namanya fair value gaps buat gerakin pasar. Yuk kita mulai. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngalamin hal yang bikin frustrasi banget kayak gini? Indikator udah teriak beli, harganya malah anjlok, kena stop loss kita, dan pas kita udah keluar, harganya langsung terbang ke bulan tanpa kita. Rasanya kayak pasar tuh sengaja banget ya ngincer kita. Nah, itu bukan kebetulan. Dan bukan nasib buruk juga. Ada alasan teknis banget kenapa ini kejadian terus-terusan. Ini tuh gejala dari masalah yang lebih gede. Kita, para trader retail, ngelihat pasar dari kacamata yang salah. Kacamata yang justru dimanfaatin sama para pemain kakap. Yang kita lihat di gambar ini namanya stop hunt. Dan ini bukan teori konspirasi loh. Ini tuh kebutuhan. Bayangin, institusi mau masuk order miliaran dolar. Mereka butuh orang yang jual kan? Nah, di mana coba tempat paling gampang nemuin ribuan penjual dalam satu waktu? Ya, tepat di bawah support yang kelihatan jelas banget itu, tempat ribuan stop loss kita semua ngumpul. Oke, hari ini kita bakal ubah total cara pandang kita. Kita akan berhenti jadi mangsa, kita akan mulai mikir kayak smart money. Siap? Jadi, di mana sih jebakannya? Yuk kita bedah kenapa tools yang paling sering kita pakai itu malah bikin kita rugi. Pasti udah nggak asing kan sama yang namanya support resistance, trend line, atau RSI yang katanya overbought atau oversold. Kebanyakan dari kita diajarin buat beli di support, jual di resistance. Kelihatannya benar, tapi ada satu kelemahan fatalnya. Masalahnya apa? Semua area itu area publik, semua orang tahu. Dan di pasar area publik itu sama dengan kolam likuiditas. Coba pikirin, ribuan kali trader naruh stop loss di tempat yang sama. Buat institusi, itu bukan zona buat trading, itu target. Stop loss kita itu bensin buat mereka. Sekarang, kita coba pakai kacamata yang beda. Gimana sih para pemain besar atau smart money ngelihat peta yang sama? Bedanya tuh jauh banget. Kita sebagai trader retail fokus sama apa yang terjadi, jalur harganya gimana. Institusi, mereka fokus sama kenapa itu terjadi, siapa di balik volume itu, niatnya apa. Mereka nggak cuma lihat puncak sama lembah, mereka lihat di mana jebakan likuiditas dibuat dan di mana pasar lagi nggak seimbang. Institusi itu nggak bisa asal beli atau jual. Mereka mikirnya dalam siklus. Ada fase akumulasi, di mana mereka ngumpulin barang diem-diem. Terus ekspansi, harganya didorong naik. Lalu distribusi di puncak, ngejual ke kita-kita yang telat masuk. Dan terakhir, ya downtrend. Tiap fase ini dirancang buat satu hal, nyiptain likuiditas yang mereka butuhin. Nah, ini dia kuncinya. Sebesar apapun mereka, institusi nggak bisa nyembunyiin jejaknya 100%. Karena order mereka gede banget, mereka ninggalin jejak kaki berupa pergerakan harga yang super cepat dan kuat. Dan pergerakan impulsif inilah yang menciptakan sesuatu yang penting banget, ketidakseimbangan atau imbalance. Dan dari ketidakseimbangan inilah lahir konsep inti kita hari ini, Fair Value Gap atau FVG. Gampangnya gini, FVG itu kayak ruang kosong di chart. Waktu harga lompat atau anjlok cepet banget, ada level-level harga yang kelewat gitu aja. Nggak ada transaksi yang seimbang di sana. Ini ninggalin celah, semacam urusan yang belum selesai. Cara ngeliatnya gampang kok. Ambil aja 3 candle. Kalau ada celah antara ujung atas candle pertama dan ujung bawah candle ketiga, nah itu FVG bullish. Sebaliknya buat yang bearish, lihat deh teori di kiri ini kelihatan jelas kan sebagai ruang kosong di chart yang asli di kanan. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari bahasan kita hari ini, ingat ini aja. FVG itu magnet buat harga. Titik. Kenapa bisa jadi magnet? Soalnya, pasar itu pada dasarnya selalu nyari keseimbangan. FVG ini kan area yang nggak efisien, urusan yang belum kelar buat para pemain besar. Jadi, mereka sering banget bawa harga balik lagi ke area FVG ini buat beresin order mereka sebelum ngelanjutin pergerakan utamanya. Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana cara kita pakai ini buat cari entry point yang jauh lebih oke? Langsung ke prakteknya. Strateginya ada 4 langkah, dan ini niru cara kerja institusi. 1. Kita identifikasi dulu di mana likuiditas ngumpul. 2. Kita sabar nungguin likuiditas itu disapu bersih. 3. Kita cari konfirmasi berupa pergerakan kuat yang ninggalin FVG. Dan 4. Baru deh kita entry di FVG itu. Kita nggak lagi nebak-nebak, tapi bereaksi sama jejak mereka. Langkah pertama, kita jadi pemburu, bukan mangsa. Kita tandain tuh area-area di mana trader retail kemungkinan besar naruh stop loss. Puncak atau lembah yang sejajar, atau support yang kelihatan bagus banget, itu target utamanya.
Kedua, dan ini yang paling penting, sabar. Kita nggak entry di support. Malah sebaliknya, kita nunggu harga nembus level itu. Inilah momen stop hunt-nya. Waktu trader retail panik dan cut loss, disitulah institusi mulai belanja. Nah, sebelum kita lanjut ke dua langkah terakhir, ada satu hal yang paling krusial. Disiplin. Percuma punya strategi paling canggih sedunia kalau kita nggak sabaran dan nggak punya manajemen risiko yang benar. Langkah ketiga itu konfirmasi. Setelah likuiditas disapu, kita harus lihat ada pergerakan impulsif yang kuat ke arah sebaliknya. Gerakan inilah yang namanya displacement, yang nunjukin komitmen institusi, dan ini dia, ninggalin FVG. Baru setelah itu, kita masuk langkah keempat. Kita nggak ngejar harga, kita tunggu harga balik lagi nguji FVG itu. Disitulah entry point kita yang low risk. Strategi ini nuntut kesabaran dan disiplin. Anda harus menunggu semua bagian puzzle berada di tempatnya. Pasang risk to reward minimal 1:2. Tunggu semua konfirmasinya lengkap, jangan buru-buru. Fokus ke kualitas setup bukan kuantitas. Dan yang paling penting, jangan kejar harga, biarin harga yang datang ke kita. Jadi ingat ya, trading itu bukan soal seberapa sering kita entry, tapi soal entry di tempat yang tepat. Lain kali Anda lihat level support yang terlihat sempurna. Coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, di mana likuiditasnya? Di mana kemungkinan VG akan terbentuk? Dengan mengubah cara Anda melihat chart, Anda berhenti menjadi bahan bakar bagi pasar dan mulai bergerak seirama dengan arusnya.